Terpaksa kami memohon kepada Bapak Presiden Jokowi, dalam hal ini KSP, agar hak kami warga dapat segera diselesaikan. Kami sangat mendukung infrastruktur PSN jalan tol yang ada di Kaltim, tapi tolong hak kami sebagai warga tidak juga harus dikesampingkan seperti ini. Dan harapan kami, ini adalah pertemuan terakhir dan final dalam penyelesaian hak warga korban jalan tol ini. Kami bertanya kepada PUPR, PPK, mereka katakan sudah selesai urusan kami Pangeran, kami sudah nitipkan dana. Ya, pertemuan dengan KSP hari ini yang memang kita harap-harap menjadi pertemuan akhir final dari penyelesaian hak warga ini ternyata tidak selesai juga, karena dari KLHK masih membuat timeline atau jadwal kerja untuk penyelesaian pengeluaran pelepasan kawasan dari kawasan hutan lindung. Untuk itu kami sendiri merasa sangat kecewa dengan rapat hari ini tidak menyelesaikan membuahkan hasil sebagaimana yang kami harapkan. Spesifik pembahasan hari ini lebih kepada mengikuti arahnya KLHK untuk melepaskan dari kawasan hutan lindung. Padahal kan sudah dijelaskan oleh pihak-pihak dari Dinas Kehutanan Provinsi bahwa sudah dasarnya warga sudah ada di sana lebih dahulu, ada izin pinjam pakai dan lain sebagainya, sudah selesai. Ini terkait jalan tol Balikpapan Samarinda ya? Terkait jalan tol Balikpapan Samarinda, khususnya seksi 1. Seksi 1. Kendala saat ini yang dihadapi masyarakat itu di mana, Pak? Kendala kami adalah, ini kan dana sudah tersedia di pengadilan, sudah ditetapkan lewat sidang konsinyasi, sudah ditetapkan. Namun sampai sekarang kan Kepala BPN Kota Balikpapan itu belum mau memberi surat pengantar untuk mencairkan dana itu. Nah, dan Kepala BPN Balikpapan itu belum mau memberikan surat pengantar itu karena masih katanya terkait dengan kawasan hutan. Nah, kalau berbicara kawasan hutan ini semestinya tidak dibicarakan sekarang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu, untuk penyediaan lahan untuk fasilitas umum itu harus diselesaikan pada saat penetapan lokasi awal sebelum dilaksanakannya proyek jalan tol ini. Kenapa baru sekarang dibahas masalah ini? Kan tadi saya sudah jawab itu, sudah jelaskan itu, mempertanyakan itu, dan tidak seorang pun yang menjawab itu. Kenapa baru dibahas sekarang? Baik. Yang mimpin rapat dari mana, Pak? Yang memimpin rapat dari Deputi 4 KSP, Kantor Staf Presiden. Dari KSP, apakah Pak Muldoko sendiri hadir atau? Dari Deputi 4, Pak Juri yang memimpin. Pihak-pihak yang terlibat siapa saja yang hadir tadi? Pihak yang terlibat dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, dari PUPR Kaltim, dari Pemkot atau Wali Kota Balikpapan, dan BPN Kota Balikpapan, dan kami sendiri sebagai perwakilan warga. Dalam pertemuan tadi bisa nggak dijelaskan sedikit terkait apa yang menjadi pernyataan atau tanggapan dari BPN yang saat ini menjadi sorotan warganya? Nah, BPN memang masih menunggu petunjuk pelepasan dari KLHK terkait kawasan hutan itu. Baik, terakhir Pak ya, seandainya informasi kan sudah beredar nih Pak, Iya. bahwasannya akan diresmikan pada tanggal 17 Agustus. Sikap warga sendiri terhadap persoalan ini seperti apa Pak? Nah, dari meeting hari ini KLHK masih membuat jadwal kerja secepatnya menyelesaikan ini sebelum diresmikan jalan tol itu. Kalau sampai diresmikan jalan tol itu hak warga belum terselesaikan, mau tidak mau kami tidak dapat membendung warga untuk melakukan demo di lapangan, menolak peresmian itu apabila hak warga belum terselesaikan. Ke BPN, langkah-langkah konkret mungkin yang dilakukan warga untuk ke BPN saat dekat ini ada nggak? Ke BPN kami akan tentu terus nge-push ke mereka bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam usaha mempercepat
dari timeline yang tadi disampaikan oleh KLHK. Karena kunci utamanya sekarang di sini adalah KLHK dan BPN. Ada nggak kesepakatan mungkin yang dihasilkan dalam pembahasan tadi, Pak? Kesepakatannya itu tadi menunggu timeline dari KLHK yang mereka usahakan secepat mungkin dalam bulan-bulan ini sebelum peresmian jalan tol itu dilaksanakan, akan selesai semua proses yang mereka lakukan terhadap pelepasan kawasan hutan itu. Baik, dengan Pak Sahabat? Dengan saya, dengan Pangeran, perwakilan warga korban jalan tol Balikpapan Samarinda, khususnya seksi 1, kilometer 23. Oke Pak, mungkin ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan ke pemerintah selama dari tahun berapa Pak kasus ini? Sejak tahun 2012. 12 ya? Mungkin Ya. ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan? Ya, pesan kami, jangan kami warga dikorbankan dengan mekanisme intern di pemerintah. Bukannya kami tidak mau tahu itu, kami tahu, tapi ini lama sekali, sudah 10 tahun sejak lahan kami digusur, dijanjikan dengan proses ini itu dan lain sebagainya, sampai uang sudah ditetapkan belum juga hak kami bisa diambilkan. Kami minta ke pemerintah hadir di sini untuk membela hak warga, dan kepada Bapak Presiden Jokowi tolong dapat dilakukan diskresi hak warga segera dapat diambil sementara proses dari KLHK terus berjalan. Karena tidak ada kaitannya kami dengan proses yang mereka lakukan itu. Karena dana yang kami tunggu ini sudah tersedia dan sudah ditetapkan oleh pengadilan bahwa warga berhak untuk mendapatkan. Pak, terkait pertemuan yang difasilitasi oleh KSP terkait penyelesaian hak warga jalan tol Balikpapan Samarinda, tadi apa saja yang menjadi poin penting pembahasannya Pak? Poin pentingnya sebenarnya kapan tindak lanjut dari KLHK untuk menindaklanjuti perubahan status kawasan hutan lindung itu bisa menjadi kawasan APL. Kita sebenarnya upaya-upaya kita dari tim atau BPN juga sudah optimal. Artinya data-data yang diminta, apa yang diperlukan oleh KLHK sudah kita berikan semua, dan pada tanggal 11 bulan 2 tahun 2021 artinya tidak ada permintaan data lagi setelah itu. Jadi kan kita tanggal 21 April 2021 kita sudah bersurat kembali melalui Kanwil sudah bersurat ke KLHK juga menanyakan tindak lanjut penyelesaian pengadaan tanah jalan tol Balsam di kilometer 23. BPN Balikpapan kan menjadi salah satu sorotan warga juga Pak. Terus dalam pembahasan tadi BPN sudah menyampaikan, sudah berulang kali bersurat kepada KLHK. KLHK sejauh ini gimana Pak? Tindak lanjut daripada surat itu? Ya itu tadi mungkin kalau mengikuti hasil rapat tadi ya begitulah jawabannya. Padahal kita hampir tidak ada kan tindak lanjut lapangannya. Harusnya dia kapan tata batas itu dilakukan di lapangan. Kewenangan untuk tata batas itu ada pada KLHK Pak ya? KLHK. Berarti KLHK sendiri yang harus menindaklanjuti itu. Nah, untuk sorotan warga terakhir Pak ya, mungkin terakhir, warga kan berharap agar hak mereka segera diselesaikan Pak. Salah satunya karena berhubung uangnya sudah dititipkan di pengadilan. Nah, untuk langkah itu berarti menunggu dari KLHK atau bagaimana Pak? Ya, karena kami tidak akan berani membayar sebelum status kawasan itu bisa selesai berubah menjadi APL. Itu berupa SK atau seperti apa Pak? SK dari Kementerian KLHK. Berarti perubahan status kawasan itu. Perubahan status kawasan itu berupa SK yang dikeluarkan oleh KLHK ya Pak ya? Oke Pak. Kita nggak tahu apa bentuk SK atau apa, yang jelas mungkin adalah sebuah keputusan dari KLHK menyatakan bahwa itu memang sudah bisa dilepaskan, ada pelepasan dari kawasan hutan lindung menjadi kawasan area penggunaan lainnya. Terkait permen yang disinggung oleh salah satu warga yaitu Pak Pangeran tadi yang dikeluarkan oleh KLHK, itu terkait apa Pak? Ya, salah satunya tata cara perubahan kawasan hutan
Itu yang harus ditindaklanjuti oleh KLHK. Korelasinya dengan SK tadi Pak ya, SK Ya, pelepasan. akhirnya kan tidak ada secara teknis, itu teknis mereka ya, saya tidak bisa mencampuri. Tentunya bagaimana teknis, apakah mereka identifikasi atau melaksanakan data batas di lapangan. Setelah itu mereka bisa menganalisa dengan data-data yang ada, ya mungkin dari KLHK akan membuat sebuah keputusan. Berarti kuncinya ada di KLHK ya saat ini Pak ya? Ya. Oke. Terima kasih Pak ya. Dengan Pak siapa Pak? Safwan, Oke, dari BPN Kota Balikpapan. Siap. Oke, Pak.